Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wa lil uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warjuni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Teman-teman sekalian, ibu bapak yang dirahmati Allah, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Itu mari kita bersama-sama berdoa di Allah SWT mohon ampun ya atas segala salah dosa kita ya agar setiap langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal khifata wal ghina. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Inna allaha la yuhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana inda lil awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairul razikin. Ya Hayya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayya Qayyum bi rahmatika astaghis. Ya Hayya Qayyum bi rahmatika astaghis. Allahumma arhamni bi Allahumma barik lana fi Rajab wa Syaban wa balikna ya Ramadan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatik. Allahumma razuqni izzan wa syarafan waj'alni mu'minan sholihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Tentunya di dalam kehidupan kita ini kadang kita semuanya pernah mengalami suatu kondisi yang capek, lelah, merasa kita itu hampir menyerah. Kenapa? Karena hidup ini penuh dengan berbagai macam ujian, ya, yang membuat kita itu akhirnya ragu, kita akhirnya eh, kurang semangat, ya, kita kurang semangat, kita kurang karena ragu dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ingatlah, justru di saat seperti itu Allah hadir dengan cara yang tanpa kita sangka-sangka. Salah satunya melalui sebuah surat yang menguatkan hati kita. Allah itu sangat paham betul ya. Jadi Allah itu paham, paham betul. Ini ya, ini ada salah satu surat, ini ada salah satu kisah. Ya. Ada satu kisah seorang yang hampir putus asa. Dia berusaha karena dia sudah berusaha sangat keras, tapi hasilnya tak sesuai dengan harapan. Seakan-akan doanya dia tidak dijawab, tidak dikabulkan. Usahanya sia-sia. Akhirnya orang tersebut kecewa dan akhirnya karena lelah yang sangat bertumpuk-tumpuk,
Akhirnya muncullah pikiran untuk berhenti berusaha. Namun akhirnya dia bangun di suatu tengah malam dalam kondisi yang sangat berat. Dia membaca, dia ambil Al-Quran, dia membaca Al-Quran yang sudah lama tidak pernah disentuhnya. Dengan hati yang galau, gundah, gulana, ia membaca surat yang sangat sederhana. Tapi dengan surat yang sederhana tadi, akhirnya dia uh, percaya di situ dengan penuh harapan. Dia dengan penuh harapan, harapan yang sangat-sangat tinggi. Maka dari situ akhirnya kembali semangat lagi, seakan-akan dia mendapatkan kekuatan baru. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, Allah telah berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, ya para mungkin telah berbuat dosa, menganiaya diri sendiri, ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu, dosa-dosamu semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Ya. Maka dalam kondisi apapun, jangan sampai kita berprasangka yang jelek. Maka kenapa? Karena Allah itu maha rahman, maha rahim. Maka ayat ini tadi datang membisikkan lembut dan berkata, tidak ada kata terlambat untuk berharap. Tidak, tidak ada kata. Kalau kita mungkin selama ini banyak berbuat dosa, dan kita merasa berputus asa atau usaha-usaha kita sia-sia terus, maka tidak ada terlambat kita untuk selalu berharap. Ya, tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan dari Allah, dari rahmat Allah itu dan rahmat Allah itu selalu terbuka untuk Rasulullah SAW juga bersabda, Allah maha kasih terhadap hambanya, bahkan melebihi kasih sayang ibu itu terhadap anak. Allah itu lebih mengasihi, layaknya mengasihi ibu terhadap anaknya, itu Allah lebih kasih sayang. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Maka rahmat dan karunia Allah itu sungguh luas, dan tidak ada manusia yang berputus asa terhadap rahmatnya kecuali mereka yang imannya lemah. Kalau tidak bisa, ya kalau bisa dikatakan tidak beriman sama sekali, percaya tapi percayanya lemah. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda, Inna rahmati taglibu kodobi. Sesungguhnya kasih sayangku mengalahkan murkaku. Hadis riwayat Muslim nomor 2751. Artinya apa, Pak? Misalnya, rahmat Allah jauh lebih besar daripada amarahnya. Walaupun kita banyak melakukan kesalahan, tapi Allah maha rahmat. Tidak peduli seberapa banyak kesalahan kita, selama kita masih kembali dengan hati yang tulus, mohon ampun kepada Allah, maka Allah selalu membuka pintu pengampunan. Ini adalah harapan terbesar kita, bagi kita, terutama kita yang merasa paling lemah, paling banyak dosa. Ini bagus, maka ini bagus sekali, kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Ini ada satu kisah, saya ada seorang pemuda yang dulunya hidup dalam kegelapan karena banyaknya masalah dan kesalahannya. Dia pernah hampir putus asa, bahkan ingin menyerah pada hidup, ingin bunuh diri. Tapi ketika dia membaca ayat ini tadi, mendengarkan ayat tersebut, akhirnya dia berubah. Dia mulai memperbaiki diri, memperbanyak doa, dan berusaha dengan semangat baru. Perlahan hidupnya berubah menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang semangat lagi, produk bahagia, dan akhirnya produktif. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sahabatku sekalian, kalau hari ini kita merasa lelah, merasa ingin menyerah, ingatlah rahmat Allah tidak pernah tertutup. Satu ayat bisa mengubah hidup kita. Satu harapan bisa membangkitkan semangat kita. Jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berdoa, karena di balik kesulitan selalu ada jalan.
Dijanjikan oleh Allah demikian. Mari kita bersama-sama berdoa. Allahumma ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kekurangan daya upayaku di hadapan manusia. Wahai Tuhan Maha Rahman, Maha Rahim, Engkaulah Tuhan yang orang yang lemah. Tuhan pelindungku, kepada siapa lagi hendak engkau yang berwajah muram kepadaku atau kepada musuh yang akan menguasai diriku, asalkan engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli, sebab sungguh luas nih kenikmatan yang engkau limpahkan kepadaku. Aku berlindung kepadamu, ya Allah, nur wajahmu yang menyinari kegelapan, dan karena itu yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat dari kemurkaanmu, dan yang akan engkau timpakan kepadaku. Kepada engkaulah aku adukan halku, permasalahanku, sehingga engkau ridho kepadaku, dan tiada daya upaya melainkan dengan kehendakmu. Inilah doa yang panjatkan Rasulullah SAW ketik sampai para malaikat ingin membalas, ingin mengangkat gunung. Ya, malaikat Jibril sampai menawarkan untuk menghukum penduduk Taif yang durhaka itu. Tapi Rasulullah sabar, sabar tidak memberikan. Ya Allah, kuatkan hati kami ketika merasa lemah, jadikan Al-Quran sebagai cahaya yang menerangi jalan kami, dan jadikan kami hamba-Mu yang tak pernah putus asa dari rahmat-Mu. Amin, amin. Wassalamualaikum Muhammad. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Semua kebenaran datang dari Allah, dan semua kesalahan dari saya pribadi. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, dan orang tua kita, walaupun orang tua kita, dan kita semuanya, semuanya semoga kita semua sukses dunia akhirat. Al-Hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.